Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Arif, nomor stambuk A1N2 19001. Saya akan menjelaskan tentang pengertian conjunction, coordinative conjunction, dan cumulative conjunction. Nah, langsung saja kita ke materi. Apa sih pengertian conjunction itu sendiri? Pengertian conjunction itu sendiri adalah suatu kata yang berfungsi sebagai penghubung antara kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, dan kalimat dengan kalimat. Di sini saya ambil dua contoh. Contoh yang pertama yaitu Arif and Iqbal has been given money by the rich. And di sini berfungsi sebagai conjunction atau kata hubung, di mana perannya di sini yaitu sebagai penghubung antara kata dengan kata. Mari kita buktikan. Kata-kata yang tersebut yang dimaksud adalah Arif dan Iqbal, di mana Arif dan Iqbal ini berfungsi sebagai kata benda atau noun. Lanjut ke contoh yang kedua. She has a computer, but she can use it. Di mana but di sini sebagai conjunction atau kata hubung yang berperan sebagai penghubung kalimat dengan kalimat. Nah, mari kita buktikan lagi. Di mana kalimat-kalimat yang dimaksud itu adalah she has a computer sebagai kalimat pertama dan she can use it sebagai kalimat yang kedua. Jadi but di sini menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua sehingga memiliki suatu kalimat yang berkesambungan. Nah, sekarang kita masuk pada jenis conjunction. Jenis conjunction itu ada dua. Yang pertama adalah coordinative conjunction. Yang kedua adalah subordinating conjunction. Nah, saya akan berfokus pada coordinative conjunction dan cumulative conjunction. Nah, apa sih pengertian coordinative conjunction itu? Coordinative conjunction itu adalah kata hubung yang memiliki tingkatan yang sama tingkatannya. Nah, coordinative conjunction itu memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah cumulative conjunction, yang kedua adalah alternative conjunction, yang ketiga adalah adversative conjunction, yang keempat adalah relative. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cumulative conjunction. Nah, apa sih cumulative conjunction itu? Cumulative conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menambah atau mengumpulkan. Nah, yang dimaksud dengan menambahkan atau mengumpulkan di sini adalah menambahkan atau mengumpulkan suatu keterangan kata sifat atau adjektif, atau bisa juga mengumpulkan dua aktivitas yang dimiliki oleh si pelaku atau si subjek. Nah, tujuan dari menambahkan atau mengumpulkan adjektif atau aktivitas tersebut itu agar bisa terbentuk suatu kalimat yang berkesinambungan juga atau memiliki satu arti. Nah, langsung saja saya ambil dua contoh lagi di sini. Yang pertama, Kelly is lazy, similarly her friend. Nah, di mana similarly di sini berfungsi sebagai cumulative conjunction. Dan yang dimaksud di sini, similarly di sini mengumpulkan dua adjektif yang sama, yaitu kata lazy. Kata lazy menerangkan di sini. Maksud saya, similarly di sini menerangkan bahwa Kelly dan temannya itu malas, memiliki sifat malas. Jadi similarly di sini atau demikian pula adalah cumulative conjunction yang tepat. Nah, saya langsung lanjut ke contoh yang kedua, yaitu Deden is sweeping the floor and listening to music. Nah, and di sini berfungsi sebagai cumulative conjunction, di mana and di sini menambah atau mengumpulkan dua aktivitas yang berbeda, di mana Deden di sini melakukan sweeping the floor dan listening to music secara bersamaan. Nah, jadi oleh alasan itu, and adalah
kumulatif conjunction yang tepat untuk kalimat ini. Nah, untuk contoh kata dari kumulatif conjunction itu terdiri dari beberapa, yaitu di antaranya ada and artinya dan, also yang berarti juga, both bla 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 and yang berarti dan juga, and also yang berarti dan juga, as well as sama, likewise seperti itu juga, similarly demikian pula, dan yang in addition tambahan lagi, dan masih banyak contoh kata dari kumulatif conjunction itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurrahma Alfira Hamzah. I'm from Group 6. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang coordination conjunction, yaitu alternative conjunction, adversative conjunction, dan elative conjunction. The first is alternative conjunction. What is alternative conjunction? Alternative conjunction is a group of conjunction that indicate an alternative or choice between two or more. Jadi, alternative conjunction adalah kelompok kata sambung yang digunakan untuk menunjukkan pengertian alternatif atau pemilihan antara dua atau lebih. Kata-kata yang dapat digunakan adalah seperti or, either or, neither or, otherwise, or else, dan masih banyak lain. Pada alternative conjunction berikut ada beberapa kata yang dapat digunakan dalam kalimat. Sekarang mari kita membuat contoh kalimatnya. Pertama, you can choose me or three to clean the classroom. Yang kedua, you can eat either the red apple or the green one. Jadi pada contoh pertama, penggunaan kata or yaitu untuk menjelaskan pemilihan antara may atau Sri untuk membersihkan ruangan kelas. Dan pada contoh kedua, kita menggunakan either or untuk memilih antara yang mana akan dimakan, yaitu antara apel merah ataupun apel hijau. The second is adversative conjunction. What is adversative conjunction? Adversative conjunction are often used to express or indicate contrast or opposite meaning between two sentences. Jadi, adversative conjunction adalah kelompok kata sambung yang mengandung arti bertentangan antara satu bagian kalimat dengan bagian kalimat yang lainnya. Contoh kata sambungnya adalah but, yet, however, while, nevertheless, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu adversative conjunction. Berikut ada beberapa kata yang dapat digunakan dalam kalimat. Selanjutnya mari kita membuat kalimatnya. Kedua, Rob was thin, but it was tall. Pada contoh kalimat ini, kita menggunakan
kata sambung however dan but. Di kalimat pertama kita menggunakan however sebab kalimat I want to go to the movies with you bertentangan dengan kalimat selanjutnya yaitu I don't have money. Jadi kita menggunakan kata however. Dan pada kalimat kedua kita menggunakan kata but sebab pada kalimat pertama sangat bertentangan dengan kalimat kedua, di mana talinya yang tipis ataupun terlihat tidak kuat ternyata tetap kuat. Okay, the last is relative conjunction. What is relative conjunction? Relative conjunction is a word that used to join two phrases, but here the first phrase refers to the second phrase. This way, the phrase sentence to join it resulting from each other. Jadi, relative conjunction adalah kelompok kata sambung yang menunjukkan sebab akibat dari suatu peristiwa atau perbuatan, serta juga dapat menunjukkan suatu kesimpulan. Kata-kata yang dapat digunakan yaitu seperti so, therefore, so then, because of, for, thus, dan masih banyak lagi. Lalu, yang terakhir adalah relative conjunction. Berikut contoh kata yang dapat kita gunakan dalam kalimat. Sekarang, mari kita tulis contoh kalimatnya. Pertama, the taxi come. So, happy success. Pada contoh kalimat berikut, kita menggunakan kata so dan for untuk memisahkan antara sebab dan akibat. Sebab relative conjunction menunjukkan suatu sebab atau sebab akibat dari suatu peristiwa ataupun juga menunjukkan kesimpulan. Pada kalimat pertama, kalimat sebab yaitu the taxi has come. Jadi taksinya sudah datang. Akibatnya saya harus pergi. Pada kalimat kedua, kita menggunakan kata for, yaitu sebab dari perkara ini yaitu kesuksesan dia. Akibatnya kita semua merasa senang. Catatan tambahan dalam coordinating conjunction apabila kita menggunakan kata because of, in spite of, ataupun because of, itu harus diikuti dengan noun. Oke, sebagai catatan tambahan dalam coordinating conjunction, apabila kita menggunakan ketiga kata ini yaitu because of, in spite of, atau regardless of, maka harus diikuti dengan noun phrase. Berikut contohnya, yang pertama yaitu we wouldn't go out because of the rain, diikuti dengan noun frasa atau frasa noun. Dan pada kalimat kedua yaitu spite of, diikuti dengan lonely. Dan yang ketiga yaitu I bring an umbrella regardless of the weather. Kata yang digunakan adalah regardless of, maka diikuti dengan the weather. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almazira Rahmadani, NIM 1M2198081. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul interjection. Interjection adalah kata seru atau sebuah kata yang digunakan untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Interjection ini biasanya diletakkan pada awal kalimat yang menggunakan satu kata saja dengan tanda seru di belakangnya. Macam-macam interjection beserta contohnya, yaitu yang pertama yaitu ah dan aha. Biasanya dipakai untuk menyatakan keberhasilan dan kebahagiaan. Contohnya yaitu
the weather is good. Kata seru di sini yaitu Contoh kedua yaitu I'm so happy because I win this competition. Interjectionnya di sini atau yang menjadi penekanan adalah kata Yang kedua yaitu alas dan are. Biasanya dipakai untuk mengekspresikan rasa kesal, marah, dan frustasi. Contohnya yaitu alas, I failed on interview. Yang menjadi penekanan kata serunya di sini yaitu alas. Contoh kalimat yang kedua yaitu I make many mistakes. Yang menjadi penekanan di sini yaitu kata are. Yang ketiga yaitu ouch atau aduh, dipakai untuk mengekspresikan rasa sakit. Contohnya yaitu ouch, I feel down. Yang keempat yaitu di sini dipakai untuk mengekspresikan rasa marah atau jengkel. Contohnya yaitu he never do right thing. Yang kelima yaitu dipakai untuk menunjukkan sebuah penolakan atau penghinaan. Contohnya yaitu you can out this class now. Itulah materi presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Malik dengan nomor stambuk A1M219123. Di sini saya akan menjelaskan apa itu interjection atau kata seru. Interjection merupakan bagian dari part of speech. Interjection adalah kata yang digunakan untuk menyatakan emosi dan perasaan, baik itu emosi dan perasaan yang bersifat positif maupun emosi dan perasaan yang bersifat negatif. Ada bermacam-macam contoh kata dari interjection, namun di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa contoh kata saja. Yang pertama, kata Kata di sini digunakan untuk menyatakan rasa senang, dan kata di sini digunakan untuk menyatakan keberhasilan. Yang kedua, kata di sini digunakan untuk menyatakan rasa marah, kesal, dan frustasi. Yang ketiga, kata O digunakan untuk menyatakan rasa bersalah atau penyesalan. Yang keempat, kata ba di sini digunakan untuk menyatakan rasa marah atau jengkel. Dan yang terakhir, kata bu digunakan untuk menyatakan penolakan atau penghinaan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh kalimat dari contoh kata yang sudah saya jelaskan. Baik, di sini sudah ada beberapa contoh kalimat dari kata yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada kata I get the best score. Kata di sini digunakan untuk menyatakan rasa senang karena saya mendapatkan nilai terbaik. I get the best score. Selanjutnya kata congratulations, you win the game. Kata di sini digunakan untuk menyatakan keberhasilan kepada dia karena memenangkan game tersebut. Selanjutnya kata I have mistakes. Kata di sini digunakan untuk menyatakan rasa frustasi karena saya memiliki banyak masalah. I have mistakes. Selanjutnya kata I make you cry. Kata di sini digunakan untuk menyatakan rasa bersalah karena membuat wanita tersebut menangis. Selanjutnya kata always annoys me. Kata di sini digunakan untuk menyatakan rasa jengkel karena dia selalu mengganggu saya. He always annoys me. Selanjutnya kata who always rude. Kata who di sini
merupakan penolakan untuk seseorang agar keluar dari ruangan tersebut. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawan Ardian Syabidin dan saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya adalah E. E adalah ekspresi yang digunakan untuk menanyakan kembali suatu pernyataan atau pertanyaan. Contohnya seperti pardon, atau can you repeat? Itulah Selanjutnya adalah you. You adalah ekspresi yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejijikan atau tidak suka terhadap sesuatu. Contohnya, you, what is it? I don't like it. Itulah contoh penggunaan eu pada satu kalimat. Selanjutnya adalah ger. Ger adalah suatu ekspresi yang menunjukkan kemarahan atau tidak suka terhadap sesuatu. Contohnya, ger, I don't like you because you make me angry. Selanjutnya adalah ekspresi hello atau hey. Hello atau hey digunakan untuk mengekspresikan sesuatu terhadap seseorang, untuk menyambut seseorang atau menyapa. Contohnya, hello Mawan, how are you today? Atau hello Mawan, are you okay? Itulah contoh penggunaan kata hello atau hey. Selanjutnya adalah adalah ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan sebuah keraguan. Contohnya, I know I can, but I'm scared. Itu adalah contoh penggunaan kata yaitu ragu-ragu. Selanjutnya adalah digunakan untuk mengekspresikan perasaan suka atau senang terhadap sesuatu. Contohnya, I love this one, atau I love this food, so delicious. Selanjutnya adalah ouch. Ouch digunakan untuk mengekspresikan suatu kesakitan. Contohnya, ouch, I cut my finger. Itulah contoh penggunaan kata ouch. Selanjutnya adalah penggunaan wow. Wow digunakan untuk mengekspresikan suatu kekaguman atau kaget. Contohnya, wow, this is great, atau wow, you're so beautiful. Itulah materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.